Sebenarnya sejak saat saya SMP saya sudah mengikuti lomba-lomba juga dan juga organisasi Paskibra ini. Tentunya untuk waktu sangat padat sekali karena untuk fisik juga harus dilatih, misalkan sore hari atau pagi hari dan juga malam hari itu. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Dominus Desmantri Barus dalam program Saksi Kata. Saat ini saya sedang berada di SMA Swadipa Natar, Lampung Selatan. Saat ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SMA Swadipa Natar, yakni Bapak Kurniawan Bakti Purwanto, terkait salah satu siswanya yang bernama Noval Gali Oktora yang keterima pun lolos Paskibraka Nasional. Kita dengan siapa, Bang? Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Noval Gali Oktora, asal sekolah SMA Swadipa Natar. Saya Capaska tingkat pusat tahun 2026. Baik, Bang. Apa yang memotivasi kita untuk mengikuti seleksi Paskibra ini, Bang? Tentunya saya ingin mengibarkan sangsaka merah putih di tingkat kabupaten, kota, provinsi, maupun nasional. Yang kedua itu saya ingin menjadikan Paskibraka ini sebagai dasar untuk saya menggapai cita-cita. Proses seleksinya kemarin seperti apa sih, Bang? Untuk proses seleksi itu ada di tahap sekolah pertama untuk dikirimkan ke kecamatan. Dari kecamatan diseleksi lagi untuk dikirimkan ke kabupaten, dan di kabupaten alhamdulillah saya mendapatkan ranking 4 dan mendapatkan rekomendasi untuk dikirim ke tingkat provinsi. Di tingkat provinsi saya mendapatkan ranking 2 dan alhamdulillahnya saya dikirim untuk verifikasi tingkat pusat. Dan alhamdulillah pada tingkat pusat saya mendapatkan ranking 1 dan lulus terpilih menjadi calon Paskibraka tingkat pusat tahun 2026. Bagaimana, Bang, perasaan kita selama kemarin mengikuti proses seleksi sampai akhirnya dinyatakan lolos Paskibra Nasional, Bang? Sangat bangga sekali tentunya untuk diri saya sendiri dan juga kedua orang tua, sekolah maupun para pelatih. Lalu apa tantangan terbesar kita, Bang, selama kemarin mengikuti proses seleksi Paskibra ini, Bang? Untuk tantangan terbesar tentunya kedisiplinan itu harus sangat ketat sekali dan juga banyak hal-hal yang sudah kita lewati seperti latihan fisik dan juga sakit yang tidak bisa dirasakan. Mungkin itu termasuk juga dalam ini, Bang, ya, tantangan yang kita hadapi selama kemarin proses seleksi, Bang, ya. Lalu bagian apa sih, Bang, yang bagian seleksi mana yang menurut Abang tuh cukup sulit ataupun mempunyai pengalaman tersendiri buat Abang? Untuk tahapan seleksi yang tentunya cukup sulit itu mungkin di wawancara, karena walaupun wawancara itu hanya 5 menit, cuman rasanya itu tegang sekali. Yang dites itu selama seleksi apa aja sih, Bang? Selain mungkin baris berbaris ya, mungkin kalau ada dari akademik yang dites itu seperti apa, Bang? Yang pertama itu kesehatan, psikotes, baris berbaris juga, terus kepribadian, wawancara, wawasan kebangsaan, dan juga kepribadian kita bagaimana. Lalu bagaimana cara kita mempersiapkan diri selama mengikuti proses seleksi kemarin, secara fisik maupun juga mental? Tentunya untuk secara fisik ya rajin berlatih, dan juga untuk mental kita rajin-rajin ibadah agar didukung oleh Tuhan juga. Lalu sejak kapan sih, Bang, kita nih berminat ataupun tertarik dalam dunia Paskibra ini, Bang? Sebenarnya sejak saat saya SMP saya sudah mengikuti lomba-lomba juga dan juga organisasi Paskibra ini. Siapa yang paling berperan dalam mendukung perjalanan proses kita dari mulai seleksi kemarin hingga lolos Paskibra ini, Bang? Tentunya yang paling berperan orang tua, sangat berperan sekali, dan juga guru-guru sekolah, pelatih-pelatih itu sangat berperan. Dari pihak sekolah sendiri bagaimana, Bang, upaya mereka untuk mendorong kita agar atau mendukung kita selama proses seleksi kemarin, Bang?
untuk pihak sekolah sangat-sangat support, sangat-sangat mendukung bagi saya, dan juga mereka mengapresiasinya juga. Apa ada program khusus Bang dari sekolah gitu Bang untuk mendukung eh, proses selama kita kemarin seleksi? Mungkin misalnya memberikan pelatihan tambahan untuk baik akademiknya maupun juga dalam proses latihan paskibranya seperti itu Bang. Tentunya ada dengan eh, apa namanya memanggil pelatih yang ingin membina kita, itu ada pelatih dari kecamatan, pelatih dari sekolah juga ada. Oke, lalu bagaimana cara Abang untuk membagi waktu kita nih selama kemarin proses seleksi dalam proses belajar maupun juga latihan porsi latihan kita nih Bang? Tentunya untuk waktu sangat padat sekali karena untuk fisik juga harus dilatih, misalkan sore hari atau pagi hari, dan juga malam hari itu kita fokus ke aspek akademik seperti TWK-TIU atau juga persiapan wawancara. Lalu selama kita kemarin proses seleksi, apakah ada perubahan rutinitas dalam belajar kita Bang? Tentunya ada seperti jadwal yang lebih padat lagi, lebih tekun lagi, lebih rajin lagi. Lalu bagaimana tanggapan pihak sekolah, baik itu guru, kepala sekolah, dan teman-teman eh, dalam proses kita selama kemarin seleksi itu Bang? Tentunya mereka banyak-banyak berharap kepada saya agar dapat membawa nama baik sekolah. Oke, mungkin ada pesan Bang untuk siswa lain ataupun nanti untuk adik-adik kita, penerus kita nanti agar pun juga bisa mengikuti langkah kita, bisa mengikuti seleksi paskibra, ya kalau bisa juga sampai lolos ke tingkat nasional. Nah, mungkin pesan kita kepada adik-adik kita itu seperti apa atau teman-teman kita? Untuk adik-adik yang ingin melanjutkan menjadi paskibraka, tentunya mempersiapkan diri dari sekarang karena persiapan itu butuh waktu yang panjang dan tidak singkat. Karena untuk hasil yang terbaik itu membutuhkan proses, membutuhkan latihan yang sangat-sangat padat dan panjang. Lalu menurut Abang, apa sih Bang kunci utama keberhasilan kita lolos paskibra nasional itu Bang? Kunci utamanya. Tentunya kunci utama eh, memohon kepada Tuhan, itu adalah kunci utama, dan juga kita tidak boleh memohon tapi tidak berusaha. Kita juga harus berusaha, berlatih, dan juga tekun juga, disiplin. Lalu apa yang ingin kita tunjukkan Bang? Kita sebagai perwakilan dari Kabupaten Lampung Selatan, mungkin juga provinsi, terhadap mungkin daerah lain, karena kita berhasil menembus sampai ke tingkat nasional. Jadi apa yang ingin kita tunjukkan seperti itu Bang? Tentunya saya ingin berterima kasih juga kepada pemerintah daerah saya juga telah mendukung saya selama kegiatan seleksi ini. Lalu setelah ini nanti selesai tugas kita sebagai paskibra nasional, apa harapan kita, apa cita-cita kita nanti ke depannya setelah paskibra ini Bang? Setelah paskibra ini, tentunya saya ingin memasuki Taruna Akademi Militer. Dan itu cita-cita saya mungkin dari kecil. Berarti mungkin harapan kita setelah dengan adanya nanti kita uh, paskibra nasional ini bisa menjadi motivasi kita juga untuk bisa masuk Taruna Akmil ya Bang ya? Iya. Adakah yang ingin kita sampaikan kepada orang-orang yang sudah terlibat atau membantu kita selama proses seleksi hingga lolos paskibraka nasional Bang? Tentunya yang pertama orang tua, keluarga yang telah mendukung saya sampai saat ini. Yang kedua tentunya sekolah, Yayasan Swadipa. Yang ketiga itu tentunya para pelatih dari Kecamatan Natar, ada pelatih Arif, pelatih Tri, pelatih Hermanto, dan juga pelatih di sekolah Kabayu, dan juga pemerintah Kecamatan Natar, Bapak Camat, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Bapak Bupati, dan juga Ketua DPRD Lampung Selatan, pemerintah Provinsi Lampung, Bapak Gubernur, dan juga
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Saya sangat berterima kasih sekali telah mendukung saya selama tahapan seleksi hingga saya dinyatakan lulus menjadi Paskibraka Nasional tahun 2026. Baik, oke, terima kasih. Izin Pak, kita dengan siapa Pak dan kita sebagai apa Pak? Ya, izin memperkenalkan diri, saya Kurniawan Batu Purwanto, Kepala SMA Swadipa Natar. Kebetulan tahun ini saya memperoleh surprise yang besar. Jadi awal menjabat sudah dapat hadiah dari siswa SMA Swadipa. Hadiah ini seperti apa tuh Pak? Ya, Hadiah itu seperti apa Pak? itu dalam bentuk kesuksesan si Galih lolos dalam seleksi calon Paskibraka tahun 2026 Calon Paskibraka Nasional Pak ya. nasional. Nah, mengetahui informasi tersebut, bagaimana perasaan pihak sekolah mengetahui siswa kita itu lolos Paskibraka Nasional Pak? Apa ya, bersyukur, terus pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa, selanjutnya kepada ucapan terima kasih itu untuk guru pendampingnya, rekan-rekan, warga sekolah, Yayasan Swadipa yang support untuk doa, dukungan, waktu, termasuk juga terkait dengan fasilitas-fasilitas penunjangnya. Untuk memperoleh kesuksesan itu kita nggak bisa instan. Jadi diawali dengan kita di SMA Swadipa ini ada ekskul Paskibra. Dengan adanya ekskul Paskibra itu kita seleksi lagi untuk bisa mengikuti Paskibra tingkat Kecamatan Natar. Setelah Kecamatan Natar sukses, alhamdulillah bisa kirim ke kabupaten. Kabupaten lolos ke provinsi dan alhamdulillah kita pada tanggal 22 Juni 2026 lalu sama-sama mendengarkan keputusan dari panitia kegiatan Paskibraka lolos untuk SMA Swadipa diwakili oleh Galih. Apa yang membuat siswa kita ini, Galih ini, menonjol dibandingkan siswa lainnya Pak? Mungkin itu tadi saya sering sampaikan kepada siswa-siswa itu terkait untuk kunci kesuksesan itu tadi. Pertama, disiplin, tanggung jawab, dan ikhlas. Alhamdulillah apa yang saya sampaikan itu bisa diserap maksimal dengan Galih, dengan bimbingan dari pembina, doa kedua orang tua, doa seluruh warga SMA Swadipa dan warga Yayasan Swadipa. Sejak kapan Pak sekolah mulai membina siswa kita ini, Galih ini, untuk seleksi hingga lolos Paskibraka Nasional ini Pak? Jadi kalau Galih, emang kalau siswa ini kan di SMA Swadipa ada beberapa ekskul yang dapat diikuti. Jadi salah satunya yaitu tadi ekskul Paskibra. Galih ini ikutnya dari masuk bulan Juni 2025, tahun ajaran baru. Galih kan ini kebetulan kelas 10 naik ke kelas 11. Yang kelas 11 ini lolos, insya Allah nanti bisa berangkat ke istana, ikut menaikkan bendera pusaka, mewakili Provinsi Lampung. Lalu program apa saja sih Pak yang dilakukan sekolah untuk mendukung kesiapan dari Galih ini, mulai dari tahapan seleksi hingga lolos Paskibraka Nasional ini Pak? Ya itu tadi bimbingan dari pembina, terus dari bakal kesiswaan, dari pembina OSIS, termasuk dari rekan-rekan itu sharing. Jadi kita untuk seleksi di sekolah itu kita adakan setiap tahun itu untuk bisa mewakili dari Kecamatan Natar. Syukur alhamdulillah tahun ini kita bisa mewakili Provinsi Lampung. Lalu apakah ada pelatihan khusus Pak dari sekolah selain ekskul mungkin Pak ya, untuk membantu atau mendukung proses dari siswa kita ini Pak agar lolos seleksi Paskibraka Nasional? Selain dari kegiatan-kegiatan itu tadi juga di SMA Swadipa kan kami ada kegiatan Semanditar Only One.
Semanitar All in One itu sarana promosi kami pihak sekolah untuk memperkenalkan ekskul-ekskul yang ada dan diikuti dari siswa SMP, SMA di sekitar Kecamatan Natar, bahkan ada yang dari luar daerah. Kemarin sempat Semanitar All in One itu dari Palembang juga ada pesertanya. Lalu apakah kita melibatkan unsur pihak terkait Pak seperti misalnya TNI Polri untuk pelatihan pembinaan paskibraka untuk agar siswa kita ini lolos seleksi paskibraka nasional Pak? Tentunya semua itu kita koordinasi dengan pihak-pihak terkait, bukan hanya dari TNI Polri, termasuk dengan dinas terkait, dinas pendidikan dan kebudayaan, terus ONI salah satunya juga menaungi bidang paskibraka. Jadi harapannya itu tadi ke depan untuk di Kecamatan Natar ini bisa ada wadah yang khusus menaungi paskibra supaya ada penerus gali-gali selanjutnya yang mewakili Lampung dari Kecamatan Natar. Lalu bagaimana Pak dari pihak sekolah untuk mengatur keseimbangan antara akademiknya Gali dengan porsi latihan kemarin selama seleksi paskibra ini Pak? Kalau terkait dengan itu tadi yang akademiknya itu tetap kita sampaikan dengan bimbingan khusus, dalam artian apa yang disampaikan dalam pembelajaran reguler yang tidak bisa diikuti Gali itu dialihkan waktunya selepas Gali mengikuti persiapan paskibra dari tingkat kecamatan sampai lolos di pusat. Lalu dengan Gali lolos paskibra nasional ini Pak, apakah ada dampak prestasi bagi siswa lainnya, misalnya dari segi ekstrakurikuler paskibra, apakah ada peningkatan jumlah peminat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler itu Pak? Ada Bang, jadi kalau terkait dengan peminat itu sebenarnya yang dari siswa-siswa pendaftar itu dari SMP itu dari Paski, pertama Paski, keduanya drum band. Jadi ekskul-ekskul yang kita miliki itu harapannya bisa memfasilitasi siswa-siswa SMP yang awalnya memang punya bakat dan sesuai dengan minatnya juga. Jadi sesuai dengan bimbingan orang tua juga. Jadi nggak salah kalau misalkan adik-adik SMP, anak-anak SMP yang ada sekitar Kecamatan Natar ini masuk ke SMA Swadipa Natar. Lalu mungkin apa ini Pak harapan kita terhadap siswa kita ini yang lolos paskibra ini Pak, untuk dapat membanggakan mungkin sekolah juga Kabupaten Lampung Selatan dan juga provinsi Pak? Yang utama sebenarnya targetnya itu bisa mentransfer apa yang jadi pengalamannya, ilmu yang sudah didapatkan sampai ke tingkat nasional itu buat adik-adiknya. Jadi di sini di SMA Swadipa ada wadah yang menaungi tiap-tiap angkatannya paskibra. Dan itu bukan cuma paskibra aja, ada drum band, termasuk kami Yayasan Swadipa ini mengelola untuk panjat tebing, pengkaderan atlet-atlet muda berbakat. Insya Allah kami juga bisa fasilitasi itu tadi, masuk ke SMA Swadipa, ke unit yang ada di Yayasan Swadipa, beasiswa pendidikan dengan syarat bisa mengikuti kegiatan-kegiatan non akademik seperti olahraga atau keagamaan. Apakah Gali ini yang pertama siswa kita yang lolos paskibraka nasional yang hingga sampai terpilih sebagai paskibraka nasional? Ya, jadi terkait dengan Gali ini kita untuk kegiatan non akademik, Gali emang yang pertama Bang di bidang paskibraka. Jadi kalau kegiatan-kegiatan lain kita banyak Yayasan Swadipa ini mencetak atlet-atlet yang berprestasi juga gitu. Salah satunya itu tadi panahan, panjat tebing, terus ada juga drum band dan lain-lain Bang, masih banyak lagi. Pokoknya kalau memang mau sukses ya sekolahnya di Swadipa. Untuk bidang paskibraka nasional sendiri, apakah Gali ini
yang pertama mewakili sekolah ini ke tingkat nasional untuk paskibraka nasional, Pak. Ya, benar Bang. Gali yang pertama Bang. Insya Allah ke depannya nanti ada gali-gali selanjutnya. Selama berapa tahun sekolah ini berdiri, Pak? Selama 46 tahun. Jadi SMA Yayasan Swadipa mendirikan instansi sekolah pertama itu SMA Swadipa. Jadi berdirinya Yayasan Swadipa itu sejak tanggal 17 Maret tahun 1980. Berarti kali ini yang pertama siswa dari SMA Swadwipa yang berhasil lolos paskibraka nasional setelah 46 tahun berdiri sekolah ini, Pak ya. Iya, Oke. benar Bang. Baik, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Bang. Bu, dengan siapa Bu kita? Saya Ibu Rini selaku wali murid dari Naufal Gali Oktor. Oke, Bu. Bagaimana tanggapan kita, Bu, atau perasaan kita Naufal ini lolos paskibraka nasional, Bu? Bersyukur banget ya Mas, dan tentunya sangat bangga karena Ananda bisa sampai di titik ini, bisa pencapaiannya sampai di pusat, itu merupakan hal yang buat saya sangat membanggakan. Nah, selama proses seleksi kemarin, apakah anak kita ini nggak Bu, cerita-cerita terkait proses seleksinya, Bu? Kalau selama proses seleksi, kita kan putus komunikasi karena memang anak-anak dilarang pegang handphone. Jadi kita tidak ada komunikasi sama sekali. Namun setelah anak ini pulang, ada sedikit banyak cerita. Tapi memang dari dia ini sudah punya keyakinan. Entah dari sudut mana, karena memang dia yang menjalani, seperti sudah punya keyakinan kalau bakal lolos gitu. Nah, bagaimana bentuk dukungan kita sebagai orang tua mendukung selama anak kita ini mengikuti proses seleksi dan sampai lolos paskibraka nasional ini, Bu? Pastinya dukungannya support untuk mental dia. Kita selaku orang tua juga tidak lepas dari doa yang bisa membantu anak untuk memudahkan proses seleksinya. Kita hanya bantu doa aja. Lalu apakah ada semacam formula khusus gitu Bu, misalnya apakah memberikan pendampingan ataupun pelatihan khusus agar membantu untuk supaya si anak kita ini lolos seleksi ini, Bu? Kalau untuk misal dengan fisik, kebetulan anak ini memang sudah terlatih dari sejak SMP. Jadi persiapan untuk masuk SMA, dia pernah juga sudah ikut bimbel fisik, untuk psikotes, itu memang dia sudah pernah mengikuti bimbel pada waktu dia di SMP-nya, di kelas 9. Karena memang persiapan untuk masuk SMA, gitu. Jadi setelah itu juga dia memang rajin olahraga untuk lari, renang, itu sudah biasa hari-hari sudah aktivitas dia. Jadi kalau untuk fisik memang anak ini sudah terlatih, hari-harinya sudah biasa gitu. Jadi sudah biasa ditempa kalau untuk fisiknya. Lalu dari pihak sekolah sendiri bagaimana dukungan dari pihak sekolah terhadap mungkin selama proses anak kita ini mengikuti seleksi kemarin, Bu? Kalau dari pihak sekolah supportnya bagus ya Pak ya. Mereka sangat-sangat support, mendukung, bahkan apresiasi yang diberikan untuk siswanya juga dari sekolah alhamdulillah ada. Jadi memang bagus supportnya. Ada juga pendamping pelatihnya itu selalu pelatihan dari pendampingnya itu juga dari sekolah. Nah, lalu bagaimana harapan kita Bu setelahnya setelah nanti anak kita ini selesai menjalankan tugasnya sebagai paskibraka nasional, apa harapan kita Bu ke depannya? Mungkin berkaitan dengan juga nanti cita-cita dari anak kita ke depannya, udah ada cerita belum Bu? Misalnya dia mau masuk ini atau nanti ini kan SMA, mungkin nanti mau melanjutkan ke kuliah mana, ke kampus mana gitu Bu? Kalau cita-cita dari si Naufal ini memang dia tujuannya pengen ke kedinasan dan cita-citanya memang pengen masuk Akmil. Jadi saya berharap dengan Ananda bisa masuk ke paskibraka tingkat nasional, mudah-mudahan bisa membukakan jalan dia untuk jenjang selanjutnya pada waktu nanti dia lulus dari SMA.
Oke, mungkin itu juga sebagai tambahan untuk nanti modal dia untuk melanjutkan cita-citanya ke depannya, Bu ya. Oke, Bu. Mudah-mudahan bisa lebih mudah. Oke, baik. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama. Jangan lupa untuk menyaksikan tayangan Tribun terutama program Saksi Kata dan terima kasih.